Kegiatan pinjam-meminjam uang mungkin sudah ada sejak dulu. Meski hanya bersifat jangka pendek, pinjam dana tersebut setidaknya sudah mampu membantu menutupi masalah keuangan yang sedang kritis. Namun dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih, kini meminjam dana bukanlah sebuah hal yang sulit karena sudah ada pinjaman online. Tapi dengan maraknya kemunculan pinjaman online di Indonesia, banyak masyarakat yang pro kontra. Lantas bagaimana sejarah munculnya layanan pinjaman online di Indonesia ini? P2P lending atau yang umum dikenal dengan layanan pinjaman online ternyata mulai berkembang dan diketahui masyarakat Indonesia pada tahun 2016. Saat itu, layanan pinjaman online lebih sering digunakan untuk membantu UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah lokal. Pinjaman online untuk UMKM ini bisa memudahkan mereka dalam mengembangkan bisnis tanpa adanya anggunan atau jaminan, sehingga para pelaku UMKM bisa dengan mudah mendapatkan dana. Namun, semakin kesini, pinjaman online semakin berkembang, bahkan bisa dicairkan untuk kebutuhan sehari-hari. Nasabah pinjaman online juga semakin banyak. Hal itulah yang membuat pinjol ilegal mulai bermunculan di Indonesia. Dan dampak dari pinjol ilegal ini cukup mengerikan. Mereka meminjamkan uang yang bunganya tidak masuk akal, bahkan terkesan semena-mena. Belum lagi cara penagihan debt kolektornya yang sangat tidak sopan, bahkan tidak manusiawi. Teror dari pinjol ilegal bukan hanya melalui telepon saja. Mereka juga mampu menarik semua nomor kontak yang ada di HP korban. Kemudian mereka akan mengirim pesan ancaman pada semua kontak yang ada di HP si korban. Baru-baru ini, ada sebuah perusahaan pinjol ilegal yang menagih nasabahnya dengan cara mengedit foto wajah nasabah menjadi photoshoot. Lalu mereka menyebarkan photoshoot itu kepada semua kontak yang ada di HP si nasabah. Jelas hal itu melanggar hukum karena sudah melakukan pembobolan data pribadi orang lain, juga mencemarkan nama baik. Akibat dari perlakuan pinjol ilegal itulah banyak kasus bunuh diri di Indonesia. Para korban itu tidak sanggup menahan malu. Setidaknya tercatat 4 kasus bunuh diri dalam beberapa tahun terakhir akibat jeratan pinjaman online ilegal. Kasus terbaru dialami seorang wanita berinisial WPS. Umurnya 38 tahun. Dia adalah seorang ibu rumah tangga di Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Meski demikian, WPS bukanlah orang pertama yang akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya karena jeratan pinjol. Sebelumnya, beberapa kasus serupa sudah terjadi di beberapa tempat. Pada Maret 2020, seorang pria bunuh diri di dalam rumah kontrakannya di Kelurahan Gandul. Pria ini diduga putus asa dengan jeratan utang dari pinjaman online. Efek pinjol memang sangat merugikan masyarakat. Tak sedikit rumah tangga yang berantakan gara-gara pinjol. Bahkan banyak orang yang harus kehilangan pekerjaannya gara-gara hutang pinjol. Sebaiknya berhutang ke pinjol itu dihindari karena banyak sekali kemudaratan yang akan terjadi dalam hidup kita. Baik, dari berbagai kasus pinjol yang mengerikan itu, kali ini Mbah mau cerita tentang seorang karyawan di salah satu pinjol ilegal. Ia mengalami teror dari korbannya yang bunuh diri. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Waktu itu hari Senin sore, Rudy, seorang mahasiswa semester akhir, sedang berdiri di depan pintu kelas. Dia menggenggam selebaran skripsi yang penuh dengan coretan pembimbing. Rudy saat itu harap-harap cemas menunggu pengumuman hasil sidang skripsi. Selama sidang skripsi tadi, Rudy sempat gemeteran karena berhadapan dengan dosen killer. Tapi untung saja, data yang disajikan Rudy dalam skripsinya bisa dipertanggungjawabkan. Tak lama kemudian terdengar suara dosen dari dalam kelas. "Kepada semua peserta sidang, silahkan masuk," ucap dosen itu. Dia akan mengumumkan hasil sidang hari ini. Dan syukurlah semua peserta sidang dinyatakan lulus. Rudy dan kawan-kawannya pun bersorak gembira. Mereka saling berpelukan dan mengucapkan selamat. Para dosen penguji pun meninggalkan ruangan kelas. Sementara itu, mahasiswa yang dinyatakan lulus, mereka langsung merayakannya dengan cara berfoto-foto untuk kemudian dipamerkan ke media sosial. Mereka semua tampak sangat bahagia. Tapi tidak dengan Rudy. Setelah ia dinyatakan lulus sidang skripsi,
Kebahagiaannya hanya sebentar. Anak itu langsung menuju ruang rektorat dan meminta surat keterangan lulus sidang. Hari itu juga Rudy akan berangkat ke Jakarta karena besok ada interview kerja. Memang 2 hari yang lalu, Rudy dapat kabar dari temannya kalau salah satu bank di Jakarta sedang buka lowongan besar-besaran. Rudy tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia ingin segera punya pekerjaan tetap agar bisa membantu ekonomi keluarganya. Setelah menerima surat keterangan lulus sidang dari rektorat, Rudy pun langsung berangkat ke Jakarta dengan naik bis umum yang padat penumpang. Selama di bis itu Rudy harus berdiri karena tidak kebagian tempat duduk. Di dalam bis itulah secara tidak sengaja Rudy melihat seorang perempuan yang duduk di bangku bis. Wajah perempuan itu tampak sangat sedih. Wanita itu melamun sambil memandangi kaca jendela bis. Umur perempuan itu terbilang masih muda, kisaran 24 tahunan. Dia memeluk tas besar yang berisi pakaian. Rudy prihatin melihat perempuan itu. Pasti sedang banyak masalah dalam hidupnya. Selang beberapa jam, akhirnya Rudy tiba di terminal Kalideres. Ini pertama kalinya Rudy ke Jakarta. Dia belum tahu seluk-beluk Jakarta sebelumnya. Segera Rudy menghampiri seorang tukang ojek dan menanyakan alamat kantor bank yang sedang buka lowongan besar-besaran. "Oh, ini di daerah Jakarta Selatan. Ayo naik, biar saya antar," ucap tukang ojek itu. Segera Rudy naik motor tanpa menanyakan berapa tarifnya. Jalanan Jakarta sore itu macet parah. Jam segini memang waktunya pulang kantor. Maka wajar saja kalau jalanannya macet. Sebenarnya jadwal interview Rudy itu besok. Sengaja Rudy datang sehari sebelumnya ke Jakarta biar tidak ketinggalan interview. Singkat cerita, setibanya di lokasi, tukang ojek itu minta bayaran sampai 250.000. Awalnya Rudy menolak dipinta ongkos sebesar itu. Tapi tukang ojek marah-marah sampai mengancam akan menelepon temannya. Akhirnya Rudy pun mengalah. Dia menyerahkan ongkos ojek sebesar 250.000. Kini uang Rudy hanya tinggal 150.000 lagi. Ia harus bertahan dengan uang sekecil itu. Malam pun tiba, Rudy tidur di beranda musola yang letaknya tak jauh dari kantor bank. Keesokan paginya, Rudy terbangun oleh suara azan. Segera ia sholat, kemudian mandi di toilet musola. Lalu ia bergegas ganti baju untuk interview hari ini. Dia mengenakan pakaian hitam putih yang amat rapih, juga dasi warna hitam seperti pencari kerja pada umumnya. Setibanya di sana, Rudy pun terkejut. Ia melihat banyak sekali orang yang berbaris di depan kantor tersebut. Barisannya bahkan sampai ke bahu jalan. Rudy menggelengkan kepala. Dia sangat kesal. Padahal Rudy merasa datang paling pagi. Namun ternyata para pelamar itu sudah standby dari jam 3:30 pagi. Mereka berebut antrian paling depan agar kebagian interview. Sementara itu, Rudy harus mengantri sampai ke bahu jalan. Jam demi jam pun berlalu. Rudy belum juga kebagian interview. Hingga tepat jam 4 sore, satpam kantor bank itu membubarkan ratusan pelamar yang masih mengantri. Satpam itu meminta agar surat lamaran mereka dikumpulkan saja dalam satu box. "Nanti surat lamaran kalian akan dibaca kok sama HRD, jangan khawatir." Begitu kata satpam. Para pelamar menyuraki satpam itu. Para pelamar itu sudah tahu bagaimana nasib surat lamaran mereka. Ya pasti di tong sampah, lalu dibakar begitu saja. Rudy pun pergi dari halaman gedung. Dia sangat kebingungan. Kemudian dia duduk di pinggiran jalan sambil mengutak-ngatik HP jadulnya. Rudy mencoba menghubungi beberapa teman kampusnya untuk meminjam uang. Tapi tak ada satupun teman Rudy yang mau meminjamkan uangnya. Di sisi lain, tak mungkin Rudy minta ke orang tuanya. Karena orang tuanya Rudy juga susah. Profesi mereka petani dengan lahan sawah yang tidak seberapa. Rudy merogoh kantong celananya. Uang yang ia punya hanya tinggal 150.000. Dengan uang segitu, tak mungkin Rudy bisa menyewa kosan. Mana ada kosan di Jakarta yang harganya 150.000 per bulan. Di tengah kebingungannya itu, tiba-tiba saja ada seorang pedagang kopi sepeda yang melintas di hadapan Rudy. "Bang, beli bang," kata Rudy. Setidaknya dengan minum kopi bisa meringankan beban pikiran Rudy. Si abang tukang kopi berhenti di hadapan Rudy. Ia memparkirkan sepedanya dan langsung membuatkan Rudy segelas kopi. "Mas lagi cari kerja ya?" tanya pedagang kopi itu. "Iya mas, tapi gagal," jawab Rudy dengan penuh putus asa.
Oh alah, begitu ya mas. Tadi saya sih ngeliat ada info lowongan mas. Mungkin saja mas keterima. Sekolah mas kan pasti tinggi. Kalau saya cuma lulusan SD, kata pedagang kopi itu sambil tertawa. Di mana mas? Tanya Rudi. Pedagang kopi itu pun memberitahu alamat kantor yang sedang buka lowongan kerja. Rudi langsung semeringah bahagia. Dia tak mau buang-buang waktu. Bahkan kopi yang ia pesan hanya diseruput sekali saja. Rudi pun membayar kopi itu dan langsung menuju alamat yang diberikan si pedagang kopi. Kebetulan alamatnya tidak jauh dari sana. Setelah bertanya sana-sini, akhirnya Rudi berhasil menemukan lokasi kantor itu. Tidak seperti kantor bank yang terbilang mewah. Kantor yang hendak didatangi Rudi ini berupa ruko yang amat usang. Ada coretan pilok di depan gedung itu. Rudi juga melihat selebaran kertas yang menempel pada dinding. Itu adalah selebaran info lowongan kerja. Rudi pun masuk ke dalam ruko tersebut. Tempatnya sangat menakutkan. Itu seperti sarang bandar narkoba. Ada tangga yang menjulur ke atas. Perlahan, Rudi menaiki tangga itu. Semakin naik ke atas, Rudi semakin mendengar keramaian. Hingga tibalah dia di sebuah ruangan resepsionis. Ada wanita cantik yang sedang bertugas di sana. Ada yang dapat kami bantu, Pak? Tanya resepsionis itu. Saya mau melamar kerja, Bu, ucap Rudi. Oh, mari silahkan masuk, ucap resepsionis itu. Rudi dibawa masuk ke dalam ruangan kantor. Ruangannya itu cukup luas, ada puluhan karyawan yang sedang sibuk bekerja. Mereka semua mengenakan headphone, dan tugas mereka adalah menagih utang pinjol. Rudi sangat kaget saat mendengar semua karyawan yang ada di sana menagih hutang dengan cara yang amat kasar. Kata-katanya tidak senonoh, bahkan cenderung tidak manusiawi. Kemudian oleh resepsionis itu, Rudi dibawa ke sebuah ruangan private. Di dalam ruangan itulah ada seorang lelaki gendut dengan kulitnya yang putih. Dia mempersilahkan Rudi untuk duduk. Rudi pun menjalani interview selama kurang lebih 20 menit. Ajaibnya, hari itu juga Rudi langsung diterima kerja. Bukan hanya itu saja, setelah mendengar cerita Rudi yang memilukan, bos di perusahaan itu meminjamkan Rudi uang sebesar 1 juta rupiah agar anak itu bisa menyewa kosan. Rudi sangat senang. Berkali-kali ia mengucapkan terima kasih pada bosnya itu. Terima kasih Pak Firman, ucap Rudi. Dia terlihat sangat terharu. Ya, sama-sama. Besok kau harus datang tepat waktu ya. Jam 9 pagi harus sudah ada di kantor, ucap Pak Firman. Rudi pun mengangguk-angguk. Anak itu diterima kerja sebagai desk collector alias tukang nagih utang via telepon. Setelah mendapat arahan dari bosnya itu, Rudi pun berpamitan. Dia harus segera menemukan kosan yang dekat dengan kantornya. Setelah menelusuri gang-gang kecil, akhirnya Rudi berhasil menemukan kosan yang harganya sangat murah. Hanya 350.000 sebulan. Itu adalah kosan bedeng. Kondisinya sangat memprihatinkan. Saat masuk ke gang kecil menuju kosan itu, maka akan tercium bau pesing yang sangat tidak enak. Para penghuni kosan di sana sering kencing sembarangan walaupun sudah ada kamar mandi. Makanya di gang itu selalu bau pesing. Di dalam kosan itu tidak ada apa-apanya alias kosong melompong. Rudi tidur hanya berbantalkan tas miliknya. Tak ada alas apapun. Untung saja lantai kosan itu terbuat dari papan. Jadi kalau malam tidak dingin sama sekali. Keesokan paginya saat Rudi hendak pergi ke kantor, tiba-tiba saja ia melihat seorang wanita keluar dari kosan di sebelahnya. Rudi tak dapat melihat dengan jelas wajah wanita itu karena koridor kosan yang sempit dan remang. Si wanita pun berjalan menuruni anak tangga. Dia juga hendak berangkat kerja. Sementara itu, Rudi sibuk menggembok kamar kosannya. Gembok itu sedikit macet. Tak lama kemudian, Rudi pun berangkat ke kantor. Dan setibanya di sana, ia langsung menjalani training. Ada staf kantor yang mengajarinya cara mengoperasikan telepon di komputer. Rudi juga diajari cara input data dan cara menagih utang. Kalau kau mau menagih utang, kau harus pakai kata-kata kasar. Nasabah kita nggak bakalan bayar kalau nggak diancam, ucap staf senior yang mengajari Rudi. Rudi pun mengangguk-angguk. Dia mencatat poin-poin penting yang diajarkan oleh seniornya itu. Dan 2 jam kemudian, Rudi langsung disuruh kerja. Ia diantar menuju meja kerjanya. Awalnya Rudi gugup saat pertama kali menelepon nasabah. Ada nama yang tertera di komputernya. Nasabah pertama yang ia telepon bernama Aira Andini. Halo, dengan Ibu Aira Andini? Tanya Rudi. Ia memperhatikan foto nasabah. Sepertinya Rudi pernah melihat wanita itu. Tapi di mana ya?
Rudi lupa. Kami dari perusahaan pinjaman online, Bu. Mau menginformasikan kalau tagihan Ibu sudah lewat 10 hari, ucap Rudi. Saya belum punya uang, Pak, jawab wanita itu dari seberang telepon. Jadi kapan mau bayar, Bu? Tanya Rudi. Kasih saya waktu lagi ya, Pak, ucap wanita itu dengan nada yang amat lesu. Baik, Bu, kami tunggu pembayarannya ya, Bu, ucap Rudi. Dan tiba-tiba saja muncul staf senior yang barusan mengajari Rudi. Dia meraih handphone dari kepalanya Rudi dan langsung mengenakannya. Staf senior itu marah-marah pada nasabah. Dia bahkan mencaci maki nasabah dengan kata-kata binatang. Rudi sangat kaget mendengar kata-kata itu. Rudi, nasabah tidak boleh dikasih hati. Tekan terus. Kalau lusa tidak bayar, kau edit foto wajahnya, tempelkan ke Photoshop, lalu ancam lewat telepon, biar dia bayar, kata staf senior dengan nada tinggi. Rudi menelan ludahnya sendiri. Dia mulai merasa tidak nyaman bekerja di sini. Tapi tidak ada pilihan lain. Mau tidak mau, Rudi harus melakukannya. Ia pun mencoba untuk menelepon nasabah berikutnya. Kali ini, nada Rudi sangat tinggi seperti hendak marah-marah. Dan tak lama kemudian, Rudi mulai terpengaruh oleh rekan-rekan kerjanya yang dari tadi mencaci maki nasabah dengan kata-kata kasar. Rudi pun meniru tingkah rekannya itu. Dia mulai mengeluarkan kata-kata kasar pada nasabah. Kerja bagus, Rudi. Besok harus lebih kasar lagi ya, ucap staf senior. Rudi pun mengangguk. Dan di hari berikutnya, Rudi semakin bersemangat untuk menelepon para nasabah. Dia memeriksa daftar nasabah yang belum menepati janjinya kemarin. Dan yang muncul pertama adalah Ibu Aira Andini. Halo, dengan Ibu Aira Andini? Tanya Rudi. Iya, betul Pak, kata wanita di seberang telepon. Rudi tak banyak basa-basi lagi. Dia langsung memarahi wanita itu habis-habisan. Rudi kala itu mengancam akan menyebar Photoshop yang dieditnya ke semua kontak yang ada di HP Ibu Aira. Telepon pun ditutup. Kemudian Rudi langsung menyebar foto Syur itu ke semua kontak yang ada di HP-nya Bu Aira. Rudi juga membubuhkan kata-kata tidak senonoh pada foto itu. Jelas perbuatan tersebut melanggar hukum. Lagi pula pinjol tempat Rudi bekerja itu ilegal dan sering mengancam para nasabah. 2 hari setelah Rudi menyebarkan foto Syur editan milik nasabahnya, ada kejadian tragis di kompleks kosannya. Banyak orang yang berkumpul di kompleks kosannya yang kecil itu. Ternyata tetangga Rudi gantung diri. Perempuan itu meninggalkan surat wasiat kalau dia terlilit hutang ke 135 pinjol. Baik itu pinjol legal dan ilegal. Rudi semakin kaget saat melihat sebuah nama yang tertera di bawah surat tersebut. Nama itu adalah Aira Andini. Ternyata dia adalah nasabahnya Rudi yang disebar fotosyurnya. Dan dalam surat wasiat itu ada sejumlah hutang yang belum terbayarkan. Tak lama kemudian polisi pun berdatangan. Mereka menurunkan jasad wanita itu lalu membawanya ke rumah sakit untuk diautopsi. Buru-buru Rudi mengirimkan pesan pada atasannya. Itu bukan urusan kita lah. Tugas kita hanya nagih utang. Begitu balasan pesan dari atasannya Rudi. 1 minggu setelah kejadian tersebut, Rudi mulai mengalami keanehan di kosan. Ia kerap kali didatangi suara wanita yang menangis di kamar sebelah. Wanita itu adalah korban teror pinjol. Dan kini rohnya masih bergentayangan di kompleks kosan. Dan anehnya lagi, semakin hari tubuh Rudi semakin terasa berat. Ia tidak menyadari kalau sebenarnya Rudi ini ketempelan rohnya Aira Andini. Roh wanita itu selalu mengikuti Rudi kemanapun ia pergi. Bahkan roh itu mengikuti sampai ke kantor. Tepat jam 4 sore, tiba-tiba saja kaca jendela di kantor pinjol itu pecah seperti ada yang melemparnya dengan batu. Tapi pas dicek, tak ada batu yang masuk ke kantor itu. Dan tak lama kemudian, seorang karyawan perempuan menjerit dengan sangat keras. Dia memegangi lehernya, kedua matanya melotot. Air liur keluar dari mulutnya. Tampaknya dia kesurupan. Semua karyawan panik. Mereka sangat ketakutan. Bos pinjol ilegal bingung apa yang harus ia lakukan. Karena baru kali ini ada karyawan di kantornya yang kesurupan. Lalu, selang beberapa saat, satu persatu semua karyawan yang ada di sana kesurupan. Mereka semua menjerit histeris, sehingga membuat warga di sekitaran gedung berdatangan. Warga ingin tahu apa yang sedang terjadi.
Kemudian, salah seorang warga memanggil ustadz yang bisa melakukan ruqyah. Tak tanggung-tanggung, ada 3 ustadz yang datang. Mereka langsung melakukan ruqyah massal di kantor tersebut. Dan semua karyawan yang kesurupan akhirnya sembuh. 2 hari setelah kejadian itu, kantor pinjol ilegal tempat Rudy bekerja digerebek polisi. Bosnya ditangkap dan diadili. Sementara karyawannya dibubarkan, termasuk Rudy. Namun, rejeki memang sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Selang beberapa hari, Rudy mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Dia diterima sebagai admin di salah satu perusahaan ekspedisi di Jakarta. Rudy janji, dia tak akan pernah mau lagi bekerja sebagai desk collector di pinjol ilegal. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.